Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Semoga kalian diberi kesehatan semua, amin. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa. Dia adalah Sutomo, Surabaya 3 Oktober 1920 sampai Mekah 7 Oktober 1981 atau Bung Tomo. Adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Serikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dari keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, pekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi Kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan Sekutu dan pasukan Nika di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman Sekutu dan Nika. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan Sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan Sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang, Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956. Pada Kabinet Burhanuddin Harahap, Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah.
Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah, tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Itulah sejarah singkat tentang Bung Tomo sebagai salah satu pahlawan Indonesia yang telah ikut dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Semoga kalian suka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.